Ketika 144.000 orang diangkat ke surga atau dibangkitkan ke surga, pada saat itu, bencana besar telah berakhir. Pada saat itu, apakah masih ada orang yang diselamatkan di bumi? Apakah masih ada umat Allah di bumi? Ya, ada pada saat itu. Karena 144.000 orang pertama kali diangkat, pertama-tama dibangkitkan. Pada saat itu, di bumi terdapat sekelompok orang yang diuji dalam bencana besar, yaitu orang-orang yang berhasil melewati bencana tersebut. Sedangkan kelompok itu, mereka berbeda dengan 144.000 orang itu, karena mereka ditakdirkan untuk memperoleh hidup kekal di bumi baru. Kelompok itu adalah milik Israel, milik saudara-saudara di Sibodi. Tetapi pengantin perempuan surgawi adalah milik Tuhan Yesus Kristus dan anugerah surgawi. Tentu saja, pada akhirnya, warisan surgawi dan warisan Tuhan adalah milik saudara-saudara itu. Akhirnya masuk ke dalam saudara-saudara Sibu. Mari kita baca. Di sini dikatakan, kemudian aku melihat seorang malaikat lain terbang di udara, yang membawa Injil yang kekal, yang hendak disampaikan kepada orang-orang yang tinggal di bumi, yakni untuk disampaikan ke berbagai negara, ke setiap suku, kelompok bahasa, dan setiap bangsa. Mereka berseru dengan nyaring, kamu harus takut akan Allah. Beri kehormatan kepadanya, karena Dia adalah. Waktu penghakiman itu telah tiba. Kamu harus menghormati pencipta alam semesta, Allah yang menciptakan bumi, lautan, dan segala sumber air. Pada saat itu, bencana besar telah berakhir, ya. Namun, masih banyak orang yang masih menunggu untuk diangkat. Pada saat itu, malaikat berkata bahwa manusia harus takut akan Allah. Beri kehormatan kepada Allah. Ya, kelihatannya, malaikat berkata kepada orang-orang ini. Kepada siapa? Tanyanya. Kepada orang-orang yang telah ditakdirkan untuk memperoleh hidup kekal di bumi baru. Mereka harus memberikan kehormatan kepada Allah. Karena, selain itu, mereka juga harus takut akan Allah. Karena, hari penghakiman telah tiba di bumi. Jadi, apa yang dimaksud dengan waktu penghakiman itu? Siapa yang akan dihakimi? Yaitu, penghakiman terhadap Babilonia besar, serta penghakiman terhadap orang-orang yang berada di tangan setan. Mari kita lanjutkan dengan membaca. Dikatakan bahwa malaikat kedua berkata, 7. Dia telah menjatuhkan kota Babylon besar. Menjatuhkannya, ia pernah mempesona bangsa-bangsa dengan roh dosa, yang membuat mereka minum minuman keras yang sangat kuat. Apa itu Babylon besar? Apakah kota Babylon besar itu adalah kekaisaran Babilonia di perjanjian lama? Tidak, tidak begitu. Atau apakah itu tentang uskup atau suatu agama hari ini? Sama sekali tidak. Babylon besar itu tidak berada di bumi, tetapi di surga. Di bagian-bagian selanjutnya, bab ke-10 atau 11, saya lupa, yaitu, di bagian belakang terlihat seorang wanita yang duduk di atas. Seorang wanita yang duduk di atas binatang berkepala 7 dan bertanduk 10. Itulah Babylon besar. Wanita itu bukanlah wanita biasa, melainkan dia melambangkan suatu negara. Yang negara itu adalah negara setan. Oh, sebagaimana kita mengerti tentang kerajaan surga. Di surga terdapat kerajaan Allah, dan ada satu lagi kerajaan di surga, yaitu kerajaan setan. Jadi, kota Babylon besar merujuk kepada kerajaan setan. Jadi di sini dikatakan bahwa kota Babylon besar telah dijatuhkan. Ia pernah menyesatkan bangsa-bangsa dengan dosa, yang membuat mereka minum minuman keras yang sangat kuat. Kemudian, di sini dikatakan, dari mana asal dosa manusia di dunia? Kita mengatakan bahwa setiap orang berdosa. Setiap orang telah berbuat dosa. Lalu sebenarnya, siapa yang memberikan dosa kepada kita? Apakah hanya setan saja? Kerajaan setan, yaitu setan, serta hamba-hambanya, yakni setan, dan sepertiga dari malaikat yang jatuh tinggal di dalam Babylon. Yakni, posisi mereka berada di dalam kerajaan setan. Kerajaan setan itulah yang menyesatkan segala bangsa dan suku dengan roh kejahatan. Semua bangsa dan suku dikendalikan oleh dosa. Lalu, manusia, padahal pada dasarnya kita tidak ingin berbuat dosa. Misalnya, kita sama sekali tidak berniat berbuat dosa. Namun entah bagaimana, kita justru melakukan perbuatan dosa. Siapa yang memberikan dosa kepada kita? Apakah dosa itu berasal dari mengejar Tuhan? Ataukah dari mengejar setan dan iblis? Serta malaikat yang jatuh, yang jelas tidak berasal dari Tuhan. Kekudusan Tuhan murni berasal darinya. Roh Tuhan disebut Roh Kudus, yaitu roh yang suci. Roh setan disebut roh dosa. Dan roh malaikat yang jatuh pun disebut roh dosa. Misalnya, kita sangat ingin mendengar kebenaran, tetapi selalu saja tak mampu mendengarkan. Kita selalu merasa gelisah. Siapa yang membuat kita merasa terganggu? Siapa yang membuat kita ingin meninggalkan penggembala? Yang membuat kita enggan mendengarkan kebenaran yang diajarkan oleh saudara seiman? Yang mendorong kita untuk meninggalkan Tuhan Yesus Kristus dan menjauh dari Tuhan? Itulah Babilonia Agung, setan, dan malaikat yang jatuh. Kerajaan setan berusaha mendapatkan manusia. Mereka ingin mendapatkan kita, orang-orang yang telah ditentukan untuk diselamatkan. Itulah sebabnya mereka ingin menyerang kita. Terus-menerus menyerang kita. Ingin membuat kita tersandung dan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Meninggalkan penggembala.
Padahal kita seharusnya anak-anak kerajaan Allah. Akhirnya, kita bisa menjadi anak-anak kerajaan setan. Inilah setan. Tujuannya. Karena itu, kita seringkali ingin meninggalkan penggembala. Atau sering mengalami berbagai pikiran jahat. Berbagai keraguan terhadap penggembala. Jadi, semua itu tidak berasal dari manusia. Melainkan dari roh kejahatan yang berada di dalam kerajaan Babilonia Agung. Hanya dengan demikian kita dapat memahami bahwa sesungguhnya Babilonia Agung menggunakan roh dosa untuk menyesatkan segala bangsa. Yaitu dengan menggunakan roh dosa, roh setan, dan roh malaikat yang jatuh. Untuk menyesatkan seluruh nenek moyang dan keturunan agar melakukan perbuatan dosa. Kejahatan dalam hati manusia tidak berasal dari dirinya. Melainkan dari roh iblis. Roh setan. Roh malaikat yang jatuh. Yakni roh-roh malaikat jahat yang beraneka ragam di dalam kerajaan Babilonia Agung. Yang menghasut orang untuk melakukan berbagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita dapat memahami misteri kebenaran. Semoga segala kemuliaan diberikan kepada Tuhan yang berkuasa.